Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa ya. Karena ini hari Sabat. It is a good thing to give thanks unto the Lord. Pemazmur berkata di Mazmur 92 ayat 1, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita di sini untuk menaikkan ucapan syukur kita. Hanya orang yang sombong yang tidak tahu cara berterima kasih. Hanya orang yang merasa dirinya tinggi yang tidak dapat melihat bahwa ada Allah yang Maha Tinggi. So, mari saya ajak untuk pagi ini, lewat pujian, penyembahan, mazmur kita, sorak-sorai kita, ini adalah ucapan syukur kita bahwa ada Allah yang Maha Tinggi yang mengasihi kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
gunakan saat yang teduh ini untuk mengingat apa yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Bahkan apa yang mungkin belum dikerjakan dalam hidup kita. Tidak masalah. Karena hidup kita ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur. Mari ekspresikan ucapan syukur. Sebab Dia Allah yang memelihara hidupmu. Sebab Dia Allah yang melayakkan kita semua. Kita dipanggil anak-anaknya. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk privilege ini. Terima kasih untuk privilege ini. Terima kasih. Kau kami panggil Bapa. Dan kami anakmu. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh tidak ternilai. Sungguh terlalu berharga yang Kau korbankan bagi kami. Terima kasih Kau memberikan anak-Mu bagi kami. Karena itu kami hidup. Dan kami mau hidup memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami layak untuk mengucap syukur. Pagi, siang, dan malam kami layak untuk mengucap syukur. Menaikkan mazmur kami. Sebab hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Ya Tuhan, tidak ada yang kami minta selain hadirat-Mu saja di tempat ini. Kami mau nikmati lebih lagi Tuhan, sebab kami tahu Engkau hadir di sini. Kami mau merayakan apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami, bahwa Engkau hidup bahkan di dalam hati kami. Mari saudara yang siap memuji Tuhan. Yesus kita ajaib. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Hey, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi. Yesus
anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Come on Royals, ada yang better than this. Tepuk tangan di atas kepala kita, come on church. Woo! Kasih dan rahmat-Mu Tuhan, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Angkat tinggi tangan-Mu Royal, nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. With one voice, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Mari nyatakan sama-sama kasih karunia-Mu Tuhan, dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Lift up your hand, come on church. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih-Mu Tuhan Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Biar tepuk tanganmu terdengar oleh telingamu hari ini. Come on church. Woo! Amen Lord. Alive in Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive.
suara gembala, silakan duduk. Shalom warga kerajaan, sambil menantikan dan akan merayakan hari raya Minggu, the Feast of Weeks ataupun Shavuot, yaitu yang kita sebut Pentakosta. Ya, Pentakosta pertama yang dialami oleh bangsa Israel adalah turunnya firman Tuhan. Tetapi kemudian apa yang dialami murid-murid adalah turunnya Roh Kudus atas gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid itu semua mendapatkan pelajaran istimewa dari Yesus selama 40 hari. Sejak Yesus bangkit, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tapi rupanya mereka tidak mengerti sepenuhnya juga, gagal paham. Ayat 6 berkata, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebab mereka kira bahwa kerajaan Allah hanya untuk Israel. No, tetapi saudaraku untuk setiap orang yang percaya. Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu tentang Kronos dan Kairos yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima dinamis, kamu terima kuasa ketika atau kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bukan cuma speak in another tongue, bukan cuma glossolalia, tetapi dinamis. Untuk apa saudaraku? Sekali lagi purpose-nya, purpose of the power ya. Dan kamu akan jadi saksiku. Saksi di sini eyewitness, tetapi juga berkata tentang martus, ya, martus yang di bahasa Latin jadi martir. Nah, lebih ngerti kan? Ya, untuk menjadi martir itu saudaraku siap mati buat iman kita, dan kita lihat bagaimana akan jadi saksi Tuhan, eyewitness, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar dengan telinga kami sendiri, itu yang kami beritakan. Dari Yerusalem, seluruh Yudea itu regional, Samaria lintas daerah sampai ujung bumi. Itu yang saya alami saudara. Ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus bulan Januari tahun 80. Maka saudaraku, pertama-tama sifat dan karakter saya makin diubah oleh Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, maka saudara kuasa itu mengikuti. Mau exciting dalam pelayanan, waduh. Ya, Yesus berkata, kalau aku mengusir roh jahat, demons, dengan jari Allah, dengan kuasa Tuhan, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Bagaimana melebarkan kerajaan Allah? Tidak dipisahkan daripada power evangelism. Tetapi nomor satu itu, seperti saya sampaikan minggu lalu, power untuk berkuasa atas daging, atas dunia, atas roh-roh jahat ya. Dan kita melihat di sini tujuannya, saudaraku, kita akan mengalami ancaman, kita akan mengalami oposisi. Arahkan matamu kepada Yesus. Ya, seperti seorang pelari itu ya, yang harus kita lihat itu pertama-tama kita tahu ada yang saksi-saksi yang mendukung kita. Para martir yang terlebih dahulu, orang-orang percaya yang sudah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, arahkan pada garis finish. Percaya bersama Yesus, dengan kuasa Tuhan you will finish well and even finish great. Dan arahkan matamu juga kepada reward yang Tuhan akan sediakan. Karena itu saudaraku, kuasa Roh Kudus tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk pamer. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa mujizat, tidak ada orang percaya kerajaan sorga. Orang tidak tergerak karena a good preaching, tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, dan itu kita. Dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dilindungi, jangan sengaja ya, dilindungi daripada ular, daripada racun. Saudaraku, dan yang terakhir, saya juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Luar biasa saudara. Dan itu menyertai kita. Siap warga kerajaan, mari kita menyambut ke depan ini, buktikan Yesus Raja, dan dia hidup, dan dia bertakhta. Dalam nama Yesus, amin. Wow, yang percaya hidup kita itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan, bisa katakan haleluya. Yes, oleh karena itu kita percaya semua yang sudah kita dapatkan, semua yang kita punya itu semua hanya oleh karena Kristus. Dan saat ini kita juga akan membawa kembali sedikit apa yang sudah Kristus berikan bagi kita dan persembahan.
Dan hari ini akan ada 2 persembahan, di mana akan ada amplop, yaitu untuk persembahan pembangunan, dan persembahan umum seperti biasa bisa langsung dimasukkan ke kantong. Sebelum kita membawa persembahan kita, saya tuntun dalam doa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa oleh karena kasih karunia-Mu kami ada dan kami hidup. Dan kami tahu Tuhan, kami ingin membawa kembali sedikit apa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami, dalam persembahan kepada gereja-Mu. Dan kami percaya, kami membawa ini semua dengan penuh ucapan syukur atas apa yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami siap memberi persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi persembahan. Dan saya menyapa jemaat baru yang baru pertama kali hadir, mungkin bisa lambaikan tangan. Ada jemaat baru yang baru pertama kali hadir, nanti Asher akan melayani dengan memberikan form. Dan tentunya mungkin yang malu untuk mengangkat tangan di sini, after service nanti di depan di pre-function hall itu ada KC Booth. Apa itu KC Booth? KC Booth ini adalah Kingdom Community Booth. Nanti semua KCP ada di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau tertanam lebih dalam lagi dalam Royal Surabaya, bisa setelah after service ke pre-function hall. Di situ ada cushion, kita bisa ngobrol, kita bisa saling bertukar pikiran, dan semua pertanyaan KCP akan menjawab semuanya. Oke? Dan hari ini kita akan dilayani, ini pertama kali preacher satu ini melayani di Royal Surabaya. Oleh karena itu mungkin saya akan sedikit intro. Yang pasti preacher kita hari ini hati untuk generasinya itu besar banget. Lihat aja di IG-nya. Fathering for Generation di bio IG-nya. Dan karena dia juga hati untuk generasinya besar banget, dia juga tergabung sebagai ketua Kingdom Generation Ministry. Dan sekaligus seorang gembala dari Rock City Center Bali. Dan ditemani oleh istri Ci Ayu. Dan punya 3 orang anak. Jonathan yang juga tertanam di KJC Surabaya. Halo John. Dan juga ada Besaleel dan Salumita. So please give warm welcome for our today preacher kita, Pastor David Limanto. Dan minggu depan pun kita akan juga dilayani, gak kalah juga hati generasinya juga besar banget saya tahu ini. Dan itu oleh karena itu kita akan dilayani oleh our Royal Lead Pastor di next preacher kita, yaitu Pastor Andrew Johanna. Dan sekaligus mengingatkan setiap Rabu jam 12 siang di IG @Royal Surabaya. Royal Surabaya akan ada IG Live dan Quick Words hari Rabu depan diisi oleh our worship pastor kita, Maria Lipesik. Jadi jangan lupa jam 12 siang hari Rabu Quick Words IG Live di @Royal Surabaya. Dan karena kita ini keluarga besar, oleh karena Kristus yang menyatukan kita, dan hari ini kita juga dilayani lewat hospitality oleh salah satu member family kita, yaitu Daud Sugiarto yang akan memberikan sponsor untuk hospitality kita, yaitu Teh Katekin. Jadi saya himbau untuk Bapak Ibu Saudara setelah after service boleh yang ada ke KCP Booth, dipersilakan. Dan ya mungkin yang sudah ber-MC, sudah ber-KC juga bisa saling menyapa, saling berinteraksi, saling ngobrol satu sama lain, saling kenal sambil nikmatin Teh Katekin yang sudah disediakan oleh Daud Sugiarto tentunya. Dan terakhir mengingatkan hari Kamis nanti. Hari Kamis akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 18 Mei 2023 jam 10 pagi di sini di GBI Rock Royal Resident dan dilayani oleh Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Demikian pengumuman hari ini, saya Silvan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, salah satu cerita yang benar-benar istilahnya terkenal,
prosesi ketika Paskah menuju ke kenaikan Tuhan itu adalah peristiwa Tuhan menampakkan diri di Emmaus. Itu adalah momen di mana dua orang muridnya sedang kecewa. Dia pergi balik ke Emmaus, tapi Yesus menemui mereka di tengah jalan. Dan pada akhirnya mereka balik lagi ke Yerusalem. Saya nggak tahu seberapa besar kecewa Anda dengan kondisi, seberapa besar kecewa Anda mungkin dengan Tuhan, seberapa besar kecewa Anda mungkin dengan orang-orang sekitar Anda. Tapi saya mau bilang hari ini, Tuhan mau datang menjemput kamu hari ini. Tuhan mau datang untuk Anda hari ini. Mari siapkan hati kita, dan bukankah Dia adalah kekuatan di jiwa kita? Gak usah peduliin kiri kanan, mari menyembah bersama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya ada hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ini kami tersungkur Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini deklarasi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kami umatmu Tuhan, ku serahkan padamu harapanku. Ini suara hati kami Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu. Come on church. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu. Nyatakan hari ini, nyatakan hari ini. Ya, sebab hanya di dalam-Mu Tuhan. Bersamamu, oh bersamamu, jadikanku, yes, untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu bukan teguh. Bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Sebab untuk menjadi sama seperti Kristus kami perlu Engkau Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, karena kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu, karena teladan-Mu Kristus. Roh Kudus sempurnakan segala karya yang ada di dalam hidup kami. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Ada kuasanya yang dicurahkan. Akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan, akan ada terobosan. Tuhan katakan next level, level berikutnya. Raising the bar. Naik ke tempat yang lebih tinggi kata Tuhan. Masuk lebih dalam lagi. Kami tahu kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Dan kami tidak perlu apapun lagi ketika kami ada bersama dengan Engkau. Engkau sumber kepuasan kami. Engkau sumber sukacita kami. Berbicaralah Roh Kudus lebih dalam lagi, kami siap mendengarnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami pulang sungguh berbeda dengan kami datang. Kami diurapi, kami dipenuhi Roh Kudus. Kami menjadi manusia yang berbeda, kami menjadi manusia yang baru untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di kota Surabaya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Sangat senang bisa bergabung dengan saudara di tempat ini. Salam dari Bali, dari Denpasar ya. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenalkan nama saya. Tadi udah dikenalin kayaknya ya. Gak perlu promo lagi ya. Saya lanjut aja deh ya.
Oke, kalau Bapak Ibu senang judul khotbah saya adalah Purpose His Power in Me. Ya, jadi tujuan-tujuan kuasa Tuhan di dalam diri saya. Kita baca di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-10, tolong multimedia. Ayat 17 sampai 24 firman Tuhan katakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira, ya, gembira. Dan berkata Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Kemudian dijawab Tuhan Yesus, ya aku kelihatan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kemudian sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ayat 21 perhatikan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu bahwa Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Turunkan lagi slide-nya. Saya baca langsung ayat 23. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Lukas 10 ini adalah lanjut daripada kitab Lukas yang pasal 9. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, Lukas 9 itu bicara bagaimana Tuhan Yesus mengutus 12 murid. Ya, 12 murid dulu diutus sama dia. Dan 12 murid ini sama-sama bikin mujizat juga, saudaraku. Ya, dan kemudian singkat cerita Tuhan Yesus pergi mau pengen kumpul dengan muridnya. Orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang dengar ada kesembuhan, mereka nggak mau, mereka mau kumpul mendekat kepada Tuhan Yesus. Sampai dikatakan 5.000 orang laki-laki kumpul. Dan kemudian dikasih makan sama Tuhan Yesus. Dikasih makan. Kemudian muridnya tambah banyak saudaraku. Ya, di dalam Lukas 10 ini dikatakan Yesus mengutus 70 murid. 70 murid yang lain. Ya, di luar yang 12 tadi itu. Untuk apa saudaraku? Dikatakan hal yang sama. Mereka suruh pergi untuk memberitakan Injil, melepaskan orang yang terikat, melepaskan orang yang terbelenggu saudaraku, melepaskan orang yang kerasukan, menyembuhkan orang sakit, dikatakan. Dan tapi poin ujungnya adalah katakanlah kepada mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu yang pergi ke sekolah minggu, dari dulu kita sering mendengar ya, kerajaan Allah sudah dekat. Pertanyaannya kok tidak sampai-sampai Pak sampai hari ini? Di manakah kerajaan Allahnya gitu. Mungkin masih OTW ya, kayak kita pergi. Kamu di mana lagi OTW gitu, saudaraku. Tuhan di manakah kerajaannya? Lagi OTW. Saudaraku, terjemahan ini memang harus diterjemahkan lebih baik ya. Dikatakan sesungguhnya dalam bahasa yang lain katakan kerajaan Allah sudah tersedia buat kamu. Ya, sudah disediakan buat kamu. Artinya saudara dan saya punya hak untuk mengambilnya. Karena pintu itu sudah dibuka sama Tuhan saudaraku. Dan ini banyak tidak dimengerti. Makanya ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Dia pamer sama Tuhan, dia katakan, Tuhan aku pergi, aku ngusir setan. Aku nyembuhkan orang sakit. Orang yang terbelenggu, pola pikirnya dibukakan semuanya Tuhan. Tuhan jelas ngomong, iya aku udah lihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tapi Tuhan ngomong apa? Kamu sudah kasih kuasa. Menginjak ular dan kalajengking. Bahkan kuasa untuk menahan hal yang sulit. Tapi jangan bersukacita karena hal itu, lebih bersukacita kalau namamu tercatat di surga saudaraku. Nah, coba kembali ke ayat 21. Kalau Bapak Ibu baca ayat 21, ini ayat bagus ya. Naik satu. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus. Saudaraku, saudara kalau baca di dalam Alkitab, saudara bakal sulit temukan ketika Tuhan Yesus bergembira. Jarang saudaraku. Ayat yang ngomong bergembiralah Yesus sangat jarang. Tidak banyak. Tapi Yesus ngomong bergembiralah. Sebab apa? Dia bersyukur sama Bapaknya. Dia ngomong gini, apa yang kau sembunyikan kepada orang pinter, orang bijak, tapi engkau berikan kepada orang yang kecil. Artinya begini saudaraku, ya kita banyak ketemu orang, kadang-kadang itu kayak Google berjalan, ya tahu Google berjalan ya. Saudara tanya apa aja dia tahu. Atau kayak Doraemon, punya kantong ajaib. Perlu apa?
Gue ada semua, saudaraku. Ya. Tapi saudaraku, tong kosong nyaring bunyinya kadang-kadang. Hafal, ayatnya hafal, bahasa Ibrani hafal, bedah Alkitab hafal. Tindakannya, perbuatannya apakah mencerminkan daripada apa yang dia omongin, apakah itu saudaraku. Nah kadang-kadang kita ini salah kaprah gini, orang tuh hebat loh, orang tuh keren, orang tuh pintar. Kenapa? Dia kalau kamu tanya apa, dia sejawab, saudaraku. Tapi hidupnya tidak ngalamin perubahan. Tuhan Yesus dikatakan, kamu tuh bersyukur, bergembira. Orang pandai, orang pintar pengen ngerti ini. Bahwa kerajaan Allah sudah tersedia. Dan kalau kita bicara kerajaan Allah, kita tahu bahwa Kristus bukan cuma hadir memberikan keselamatan dalam hidup kita. Yang sampai hari ini saudaraku, yang menurut sebagian besar orang Kristen, keselamatan adalah akhir daripada perjalanan kekristenan mereka. Tidak, Tuhan Yesus mengatakan bahwa next levelnya adalah masuk di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sangat sadar dan mengerti bahwa setiap kita tidak akan pernah mampu menuntaskan amanat agung ataupun tugas daripada kerajaan Allah tanpa, saudaraku, disertai dengan kuasa dari tempat maha tinggi, saudaraku. Ya, saudara dan saya harus mengerti bahwa kuasa itu memang ditakdirkan untuk menyertai kehidupan orang percaya. Ya, jadi kalau ada orang Kristen sampai hari ini hidupnya tidak pernah ngalamin perubahan atau bahkan mengalami stagnasi terus sampai hari ini. Saudaraku, seperti kita punya rumah dialirin listrik PLN, saudaraku, tapi mati terus. Beberapa bulan lalu kita lihat berita ya, orang yang dulunya kaya dikatakan rumahnya pun mahal, saudaraku. Rumahnya gelap gulita kayak hutan. Kenapa, saudaraku? Karena tidak bayar listrik. Karena listriknya nggak dihidupkan. Listriknya ada nggak? Ada. Ada, saudaraku, ya. Kuasa Tuhan ada nggak? Kuasa Tuhan tersedia. Disediakan buat saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya tidak ngalamin apa-apa. Pada zaman itu, orang Ibrani, maaf kata, sudah muak, saudaraku. Dengan segala pengajaran, ya, maupun segala cerita tentang hukum Taurat. Sebab mereka perlu bukti daripada kerajaan Allah. Slide-nya tolong diteruskan. Lukas 4 terus lanjut. Apa bedanya Tuhan Yesus dengan ahli Farisi, saudaraku? Ayat 31-32 dikatakan, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. 32 perhatikan, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Kuasa itu mengubahkan. Kuasa itu memulihkan, membawa terobosan, saudaraku. Menyembuhkan, membangkitkan. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus tahu bahwa setiap kita ini ada kuasa. Dan saudara perlu tahu kuasa itu diberikan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri. Apa sih fungsi daripada kuasa? Oke, yang pertama, slide-nya tolong turunkan. Saudara dan saya punya tugas to be his witness, menjadi saksi daripada Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ini sudah ayat hafalan, ya. Nah, perlu saya baca lagi, saudara. Tapi jadi saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Ini tugas, saudaraku, tugas kerajaan. Yang saudara dan saya tidak tolak ini sudah. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memiliki kuasa untuk jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Setiap kita ini kan percaya Tuhan Yesus. Dan percaya dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi kuasa. Harus jadi saksi. Pertanyaannya, apakah kita mau pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi? Tunggu Pak, saya belum ke Holy Land. Nanti kapan-kapan deh saya nabung, kita akan pergi ke Holy Land. Saya ingetin saudaraku ya, kita ini ya. Perkataan Yerusalem ini bukan tempat di Timur Tengah. Saudara mesti ngerti. Slide-nya turunkan. Saudara harus bisa nemukan Yerusalemmu, Yudeamu, Samariamu, dan juga ujung bumimu. Nah, ketika saya lahir baru ya saudaraku, lahir baru 96. Percaya Tuhan Yesus, bertobat saudaraku. Saya belum nikah waktu itu, saya belum nikah. Masih
bujang. Siapa Yerusalem saya? Yerusalem saya itu keluarga inti saya. Papa mama saya itu belum bertobat. Kuku saya belum ada yang bertobat. Mereka itu penyembah berhala, ya agamanya tidak jelas, rajin bakar zupa pokoknya, pokoknya. Dan kehidupannya saya tahu itu hidup dalam kutuk. Dari mana tahu? Oh gali lubang tutup lubang, utang sana utang sini terus gak ada marinya. Kerja tidak pernah berhasil, bangkrut terus saudaraku. Bener-bener saya ngalamin zaman itu hidup di bawah kutuk, bukan langit yang terbuka saudaraku. Sampai ketika ketemu Tuhan saudaraku sungguh-sungguh. Dan saya tahu bahwa keselamatan itu bukan untuk diri saya sendiri. Keselamatan itu untuk segala bangsa. Segala umat, segala suku. Termasuk siapa? Termasuk papa mama saya. Termasuk keluarga saya. Waduh begitu tahu itu saudaraku. Langsung semangat 45. Papa mama saya harus bertobat dulu. Namanya petobat muda. Ya rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Semua diomongin. Ayatnya keluar semua. Sampai akhirnya papa mama saya apa? Tidak ngalamin perubahan itu. Mereka dengerin firman, masuk kanan, keluar kiri. Saya stres saudara itu. Tuh katanya firmannya berkuasa Pak. Kok tapi tidak bisa jadi saksi. Saya konsultasi sama teman saya. Kenapa ya saya ngomong sama mama saya kok kayaknya mendal terus firman Tuhannya. Teman saya ngomong gini, Fit, bahasanya orang tua itu bukan omongan. Bahasanya orang tua itu perubahan yang ada dalam dirimu. Aduh, saya kayak ditempeleng saudaraku. Pinter ngomong, gak bisa ngelakoni. Itu saya dulu. Ngomong aja, firman keluar terus. Tapi hidupnya gak mau berubah. Semenjak itu saya berubah. Ya, telepon orang tua lebih sering. Kalau orang tua ulang tahun, biasanya waktu itu saya masih kerja ikut orang, duit gak banyak. Saya belikan hadiah yang saya mampu, saudaraku. Ya, sambil doa ya, kita doa, mama doa dalam nama Tuhan Yesus Oh sambil diseling-seling saudaraku, tapi kasih harus terus jalan. Ingat ya, segala tindakan kita dasarnya kasih. Apa tujuan Tuhan kasih kita kuasa? Kasih. Untuk nyelamatin banyak orang. Ya, nanti saya bukain pelan-pelan saudaraku. Akhirnya sampai satu hari mama gini, mama itu pengen baca Alkitab, tapi tidak punya kacamata, karena udah umur kan. Baca tulisan kecil-kecil stres saudaraku ya. Itu tulisan rapi jadi berbinar-binar semua nanti. Akhirnya saya ngomong, "Mah, beli kacamata." Ya saya belikan kacamata yang saya mampu saudaraku. Dan 7 tahun kemudian mama saya dibaptis. Ya, 7 tahun kemudian mama saya dibaptis. Kemudian nextnya papa saya, belum mau. Papa saya belum mau dibaptis. Sampai akhirnya ketika mama saya dibaptis, saya hadir. Dan atas kemurahan Tuhan saya nyampaikan harus sharing di komsel di tempat mama saya dibaptis. Terus malamnya mau nyampaikan komsel, papa saya tuh kayak orang bingung saudaraku ya. Seliwar, kayak setrikaan gitu. Kenapa Pak? Dia tanya papa saya, papa perlu datang enggak? Waduh, papa perlu datang. Masa anaknya khotbah papa enggak datang? Papa saya datang di komsel. Dan hari itu saya lihat Tuhan lawat papa saya. Dia nangis papa saya saudaraku. Ya, nangis dan 2 tahun kemudian papa saya memberi diri dibaptis. 2 tahun lalu papa saya dipanggil Tuhan, tapi kita rilis dengan sukacita. Kenapa? Karena hidup di bumi adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Nanti ketemu sama papa di dalam kemuliaan kan? Nah, itu sebuah Yerusalem dalam hidup saya. Nah, ketika saya menikah, Yerusalem saya di mana? Yerusalem saya istri, anak-anak. Istri saya ini orang Bali asli, saudaraku, ya. Jadi latar belakangnya bukan Kristen. Mertua saya itu pemangku, ya, pendetanya orang Hindu. Tapi ketika kita nikah, dia komitmen sebelum kenal saya, dia udah komitmen jadi Kristen dan dibaptis, saudaraku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Wah, ini PR, ya. Koko saya, keluarga besar itu Yudea saya. Keluarga lebih besar lagi. Koko kandung saya itu dulu ya sebelum bertobat. Malam itu kalau tidak minum 12 kaleng bir, tidak tidur. Sampai benar-benar usahanya hancur, bangkrut, habis saudaraku. Tuhan ngomong ini, kamu mau tolong enggak? Mau jadi saksi enggak? Ya mau Tuhan. Karena gimana? Masa ngomong? Ya kerja yang benar, hidup itu susah. Memang pokoknya bertobat ya.
Gak cukup orang bangkrut, mesti ditolong saudaraku. Akhirnya kita ngomong, utangmu berapa gitu loh. Utangku segini, saudaraku. Saya telepon buku saya telepon adik saya. Ayo kita urunan yuk. Utangnya kita bagi 3. Utangnya enggak sedikit waktu itu, ratusan juta. Pada tahun kira-kira 15 tahun lalu saudaraku. Kita urunan, lunasi utangnya. Ya. Dan 2 kali kejadian seperti itu saudaraku. Kadang-kadang 1 kali bofat kan udah. Wah rugi, buat apa? Enggak, saudara perlu tahu yang diuji itu kita, bukan cuma dia. Saya ulangin ya, yang diuji itu kita juga, bukan cuma dia. 2 kali, tapi benar. Setelah yang kedua dia bertobat sungguh-sungguh saudaraku. Ya, bertobat sungguh-sungguh. Nah giliran, wah ini keluarga, kalau keluarga Koko ini saya sih dekat lebih gampang. Keluarga istri loh, enggak gampang saudaraku. Udah beda agama gitu kan, pemangku lagi gitu. Habis itu terus, sorry nanti kalau rekaman jangan dikeluarin tapi ini ya. Nanti dikira saya apa kesensasi. Sampai satu hari ketika kita ibadah Natal, ada jemaat itu, kok ibadah Natalnya jangan di gereja kita, karena gereja kita kecil waktu itu, cuma bisa 200 orang. Karena kalau Natal kan biasa kan, entah jemaat dari mana, seluruh ujung bumi datang pokoknya. Dia ngomong di hotel aja, duitnya sopo gitu loh. Enggak usah bayar, kok cuma perlu bayar security sama cleaning service. Oh ya sudah, tapi saya enggak mau ini cuma jadi ibadah celebration. Ini harus jadi ibadah penjangkauan. Karena kapasitasnya 1000 gedungnya. Sampai akhirnya sepakat, semuanya tim sepakat, salaman semua, kita bikin undangan saudaraku ya. Undangan ini disebar yang pertama, bukan untuk orang gereja lain. Yang kedua, bukan untuk komsel lain. Ya. Yang ketiga, undangan ini untuk orang yang Kristen yang pertama jarang ke gereja, tidak pernah gereja atau tidak berjemaat saudaraku. Masih di mana gak jelas statusnya. Yang keempat untuk orang jelas. Wah itu tim kerja semua saudaraku ya. Kerja semua. Saya ngundang pegawai kantor. 20 orang harus datang. Mau datang saudaraku. Dan mereka memang datang saudaraku ya. Pokoknya dikasih undangan. Terus kemudian Tuhan ngomong, kamu enggak ngundang saudaranya istrimu. Wah ini berat kasusnya kalau gini. Sampai terus akhirnya Tuhan flashback saudaraku. Karena kalau di keluarganya ini ada acara ya, orang percayalah tidak ada orang yang menang kalau ibadah sama orang Bali ya. Mereka tuh benar-benar bayar harganya luar biasa. Every day itu ada offering. Di sini persembahan seminggu sekali aja masih pelitnya minta ampun. Di Bali itu tiap hari saudaraku ya, pagi siang malam tuh nasi aja beras matang itu beras pertama itu disembahkan dulu ya. Di sana itu. Beli canang itu bisa berapa untuk ngaben dan lain-lain itu habis banyak saudaraku. Terakhir kita Natal bareng sama mereka itu 2019 ya. 2019. 40 lebih datang. Itu Yudea saya. Tanggung jawab saya. Tapi ingat loh, saudara punya Yudea masing-masing. Jangan, David keren. Bukan, saya harus bayar harga buat Yudea saya. Siapa? Samaria saya. Samaria saya teman-teman saya. Teman-teman saya yang di luar. Kemarin bulan apa kita pulang? Bulan Desember ya? Pulang ya? Bondowoso. Tak cari saudaraku teman-teman saya semua. Mereka masih ngerokok, ada yang minum bir, apa-apa ngerokok minum gitu ya. Entenono tapi gitu. Nanti kan giliran saya. Beneran pulang itu intinya 2 orang datang. Ada yang ke rumah bahkan konseling minta didoakan saudaraku. Dan sampai hari ini mereka komitmen untuk kembali kepada jalan yang benar. Saya itu dulu pengen kuliah Surabaya saudaraku, tapi tidak keturutan. Tapi saya bersyukur. Kalau saya ke Surabaya, saya lihat teman saya itu benar jadi bandar. Jual indah, karu-karuan lah hidupnya saudaraku. Tapi benar, bertobat. Sampai hari ini pun kita terus kontak saudaraku ya. Dan dia, saya mau jaga. Itu Samaria saya. Ujung bumi, sama. Ujung bumi saudara harus temu. Ya, mungkin ujung bumi kita enggak bisa pergi saudaraku. Aduh kita enggak bisa pergi kemana. Ternyata di mana? Di Rok Padang perlu bantuan. Kita bantu Rok Padang. Di Bima perlu bantuan, kita bantu Rok Bima saudaraku, daerah-daerah terpencil ya. Kita kirim misionaris ke daerah-daerah terpencil di tempat kita. Why? Karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk jadi saksi. Nah banyak orang gak sadar kita punya Yerusalem, punya Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Pak jangan mikirin Yerusalem dulu, saya aja masih stres sudah sendiri. Saya masih stres ngurus diri saya sendiri. Kenapa kok kita stres?
Karena kita hidup mengandalkan kekuatan kita, saudaraku. Ketika kuasa Tuhan, saudaraku, Pak saya rajin baca firman loh, saya dengerin khotbahnya si A, dengerin khotbahnya si B, itu loh pendeta yang terkenal. Tapi kok saya tidak berubah, saudara perlu tahu ya, khotbah dibaca, didengarkan tanpa karya Roh Kudus di dalam hidup kita tidak ada gunanya. Saya ulangin saudaraku ya, saudara mau baca Alkitab 1000 kali, mau dengerin khotbahnya si A, si B, si C, si D, sampai semuanya everyday. Tanpa karya Roh Kudus dalam hidup kita tidak akan mampu melakukannya. Coba jadi knowledge dalam hidup kita. Karena kalau kita baca firman, kita mau berubah, disuruh ngampunin, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, maka kita akan mengampuni orang itu. Tidak bisa saudaraku ya. Banyak orang cuma hidup mengandalkan kehidupan yang agamawi. Makanya kita punya quality, jadi soul ya. Kualitasnya roh tuh, soul. Nomor satu apa? Spiritual. Apa artinya spiritual? Non agamawi saudaraku. Non agamawi. Kehidupan spiritual lu bukan minggu ke gereja. Bukan kalau nyanyi puji Tuhan angkat tangan. Bukan. Kehidupan spiritual lu semua yang kamu ada dalam hidupmu itu untuk Tuhan saudaraku. Ya, ayo jadi saksi. Yang kedua, slide-nya turunkan 2 kali. Strong and stable. Ini Yesaya 40:28-31. Ya. Saya baca ayat 29 dah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Turunkan lagi. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak jadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah saudaraku. Perhatikan. Ya. Salah satu tanda orang yang berada di dalam jalurnya Tuhan itu strong and stable. Kuat dan stabil. Kuat dan stabil itu bukan berarti gak pernah ngalamin masalah. Gak pernah stres saudaraku. Kalau pemimpin Kristus gak pernah ngalamin sesuatu, something wrong dalam hidupnya. Ya, kalau saudara naik mobil itu ada balancer. Balancer itu ketika saudara ngelewatin jalan yang gak enak, itu ditahan supaya lebih enak. Kalau saudara ngelewatin tikungan, balancernya bekerja supaya gangguannya tidak terlalu mengganggu saudara. Sama Tuhan Yesus itu membalanskan. Ketika saudara dan saya dalam keadaan yang paling tidak enak. Kalau saya ngomong paling tidak enak itu jangan mikir susah ya. Paling senang pun itu kadang-kadang paling tidak enak dalam hidup kita. Ya karena godaannya orang Kristen itu bukan cuma masa susah. Godaan paling berat itu ketika kemakmuran. Nyaman, cukup, kerjaan bagus, pelayanan berhasil. Nggak perlu apa-apa lagi, danger saudaraku. Berbahaya. Ya. Strong and stable, termasuk di dalam menghadapi apa? Angin-angin pengajaran. Media ini ada bagusnya, dan juga banyak tidak bagusnya. Kalau saudara dan saya tidak punya pendirian yang kuat dan benar saudaraku, maka tidak tertutup kemungkinan saudara akan terseret keluar. Apa yang iblis lakukan? Kerjanya iblis itu sesungguhnya cuma satu. Membuat saudara keluar daripada jalan yang lurus. Caranya gimana supaya kita keluar dari jalan yang lurus? Dikasih pilihan. Dikasih opsi. Ngapain sih kamu lurus-lurus terus? Gak bosen. Enak belok dikit loh. Enak pilih sedikit. Dan pilihannya itu selalu menyenangkan kedagingan. Gak ada saudaraku, iblis suruh, kamu tuh ya mesti bertobat, ngampuni. Gak ada. Iblis bisa balesan, lebih parah lagi. Iblis gak pernah suruh kita saudaraku melakukan kebenaran, gak ada. Gak ada saudaraku. Termasuk, ya saya bersyukur Pak Arifin ini sangat saklek dalam pengajaran saudara. Ya, sangat saklek. Begitu dia dengar sesuatu yang gak beres, dia akan luruskan. Terutama pengajaran. Yang paling ribut sekarang ini apa? Masalah perpuluhan. Aduh saya sampai capek ya, dari saya bertobat sampai hari ini gak selesai ngomongin itu terus. Mentang-mentang ngomong gratis di medsos, dia ngomong terus orang saudaraku. Tapi Tuhan, ya apa sih ini kok ribut aja masalah kayak perpuluhan gitu kan. Ini minggu keberapa ya? Minggu kedua ya? Puji Tuhan bukan minggu pertama saudaraku saya khotbah ya.
Tuhan saya ngomong gini, Tuhan gimana sih ini kok masalah perpuluhan? Gampang Fit, loh kenapa? Sesungguhnya yang boleh komplain tentang perpuluhan itu cuma 2 golongan orang. Tuh maksudnya gimana Tuhan? Ini kan adu ayat ini di dalam Alkitab kan. Firman Tuhan kok diperdebatkan saudaraku ya. Cuma 2 golongan orang. Golongan yang pertama itu gini, orang yang nggak terima kok cuma 10%. Nggak setuju dia. Kenapa? Harusnya jangan 10%, 100% kasih buat Tuhan. Jadi kalau dia lihat ada orang perpuluhan cukup ya Tuhan, ngamuk dia. Enak kamu 10%, nggak ada 10% lebih gitu loh. Itu golongan yang pertama saudara. Tapi ada golongan yang kedua, yang lebih sering berkoar-koar. Yang nggak pernah ngasih 10%. Ribut terus, buat apa 10%? Entah 0,00078%, entah cuma 1%, 2%, ribut terus saudaraku. Begitu dengan perpuluhan langsung tanduknya keluar langsung. Nah menurut saudara dan saya lebih banyak golongan yang pertama dan yang kedua. Kalau orang ngasih yang pertama saudaraku enggak ribut dia. Cuma 10%. Piece of cake katanya dia. Ya. Kalau tidak damai sejahtera, enggak usah dilakukan. Saudara dan saya tanggung jawab sendiri sama Tuhan. Ya, saya bersyukur mulai tahun 96 sampai hari ini Pak Gembala didik saya untuk taat. Ya, ketika kita nikah tahun 2002, nikah dengan hasil keringat kita sendiri, maksudnya kita enggak minta orang tua ya. Benar-benar pokoknya nyicil, nabung sampai akhirnya malam pernikahan saudaraku, ya, yang biasa jadi malam pertama gitu. Ini malam penghitungan uang jadinya gitu loh. Ada yang pernah ngalamin itu? Mungkin saya tok saudaraku ya. Ini nanti bingung balikin, pertama bingung cukup enggak buat bayar utang saudaraku, maksudnya buat bayar, enggak bukan utang maksudnya ya, biaya-biaya. Yang kedua apa? Ini mesti balikin perpuluhan berapa? Lah kok istri saya dikasih mobil sama mertua? Kasih mobil seneng kan? Seneng saudaraku, balikin perpuluhan seneng enggak? Akhirnya hari itu kita hitung, mobil, ya meskipun mobil sekalipun bekas tapi bagus, kita hitung. Mobil ini harganya segini, kita terima uang segini, terima emas-emasan segini. Kita hitung saudara. Hari itu kalau saya tidak salah kita balikin 21 tahun yang lalu itu perpuluhan 13-14 juta. Saya tak kasih tahu, tidak pernah saya balikin perpuluhan segede itu. Karena zaman itu gaji saya cuma 4.500.000, perpuluhan saya cuma 5 juta paling. Itu hampir 3 kali gaji saya. Tapi kembali, jalan lurus adalah jalan ketaatan. Jalan lurus adalah jalan kemurnian saudaraku. Dan kalau orang yang strong dan stable, tidak bingung dengan omongan-omongan yang ada. Sebab dia tahu dia punya goal, dia punya tujuan, dia terus jalan. Pelari profesional saudaraku, yang lari kenceng saudaraku, ya. Mau diomongin apa sama orang itu, gondol, misalnya gitu saudaraku ya. Dia tidak ribut berhenti berantem, enggak. Sebab dia tahu goalnya adalah garis finish. Seorang yang strong dan stable, dia akan konsisten maju dari depan. Saudaraku. Dan dia tahu kekuatannya cuma dari Tuhan. Tidak pengaruh saudaraku, mau COVID, tidak COVID, ya. Tetapi, spiritnya, apinya itu tidak boleh padam terus saudaraku. Ya. Saya masih ingat ketika COVID, saya kumpulkan pengusaha, jebret. Yang pertama ya, ini badai ini pasti kita alamin gitu loh. Karena waktu itu April 2020, kita bakal stres. Tapi jangan kayak ngisi-ngisi kayak kita tidak punya Tuhan. Saya tantang mereka untuk apa? Ayo kumpulin duit yuk, berbagi buat yang tidak mampu. Karena saya lihat itu April saudaraku, beneran. Mei, Juni, Juli, Agustus itu parah banget di Bali. Tidak ada daerah yang lebih parah daripada Bali hari-hari itu. Saudara kalau pernah pergi jalan-jalan ke Kuta dan lain-lain, itu kayak bener kayak desa mati saudara. Gelap, gulita. Parah sekali sana itu. Dan yang terjadi adalah puji Tuhan mereka mau taat dan kita sampai hari ini semakin solid dan survive. Dan itu kemuliaan buat nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, yang terakhir. Ayo punya right understanding dan priority about His kingdom. 1 Korintus 4:20 dengan jelas berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi kuasa. Ya, dunamis, dinamit, itu kuasa. Kerajaan Allah yang tadi dikatakan Tuhan Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Itu loh sudah tersedia buat kamu. Saya tidak mau melambangkan dengan itu loh. Kayak orang pakai bajunya Iron Man. Enggak saudaraku, kuasa Tuhan jauh lebih hebat daripada Iron Man.
Dan jangan pernah anggap remeh mujizat Tuhan, saudaraku. Saya sedih ketika orang-orang Kristen itu menganggap remeh mujizat Tuhan. Satu hari saya pergi ke satu ibadah, di satu tempat saya suruh melayani saudaraku. Saya pernah komplain di sana. Kenapa? Sebelum saya khotbah ada kesaksian. Kesaksiannya apa? Puji Tuhan, kemarin saya dapat arisan. Mujizat Tuhan nyata. Saya marah, saudaraku. Loh, arisan kan semua orang dapat gitu loh. Mujizat Tuhan itu terjadi ketika kita tidak mampu. Jangan pernah anggap remeh mujizat Tuhan, saudaraku. Ya. Dan kadang-kadang kita benar-benar semakin menganggap rendah apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi kuasa. Saya pesan kepada para orang tua, ya, apapun masalah yang dihadapi anakmu, seberapa parah kondisi anakmu, jangan pernah mengatakan kutuk kepada mereka. Perkatakan hal yang baik, bangun mereka dengan firman, saudaraku. Ya, penting. Saya punya anak 3, ya. Kalau mereka enggak mau ke sekolah minggu, tak seret sama saya. Kok kejam gitu, Pak? Enggak kejam. Saya punya tugas mendidik mereka, saudara. Ya, itu tugasnya orang tua loh. Jangan terus, ya gimana Pak, wong gurunya, wong ini enggak ada yang ngajak. Sampai hari ini, saudaraku, ya di dalam pelayanan kita, hampir tiap minggu, Pak titip anak saya, titip anak saya, titip anak. Saya ini pikir ini tempat penitipan anak kita ini. Kalau sudah tahun ajaran baru mahasiswa ini ya, dari Padang, dari Medan, dari Papua, dari mana. Tapi kita happy ya. Kalau udah gede kan dibangun komunitas saja. Tapi kalau kecil, tugasnya orang tua, saudaraku. Saya pernah ketemu bolak-balik sama orang tua. Dia komplain sama saya, Pak, kenapa kok anak saya ikut ibadah, roket tak berubah? Saya ketawa, Bu, ya gereja itu bukan manggang roti, gitu. Oh, manggang roti ya. Adonan, dough itu masukkan ke oven, kemudian mekar. Yang kedua, yang punya anak itu bukan saya, yang punya anak itu ibu. Lu ketemu saya cuma 2 jam per minggu. Ketemu mama papanya berapa? Ratusan jam. Siapa yang punya kesempatan untuk merubah? Orang tuanya, saudaraku, bukan saya. Ya, kita akan ajar. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah support, gak ada artinya. Ya, nembelnya lubang yang kecil, lubang yang gede tetap terbuka. Ya puji Tuhan anak-anak ini semakin hari semakin bergairah karena mereka kembali ditemukan panggilannya. Ya, tugas saudara dan saya adalah mengembalikan mereka kepada panggilannya. Nah, selanjutnya turunkan. Ini ayat penting. Ini ayat terakhir, saudaraku. Roma 14, 17, 19. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19 konklusinya, perhatikan. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, saudaraku. Perhatikan ini, kerajaan Allah bukan soal makan minum. Kalau kita pergi ke gereja dan kita coba minta, Tuhan pelihara aku, saudaraku. Firman Tuhan katakan bukan cuma soal pemeliharaan, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Artinya apa, saudaraku? Goal kita ya untuk mencari makan, bahkan mencari harta, saudaraku, mencari duit, itu tidak ada bandingannya dengan mencari kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus, saudaraku. Dan dikatakan dengan jelas, barang siapa melayani Kristus dengan cara demikian, ia berkenan di hadapan Tuhan dan dihormati oleh manusia. Nah, banyak orang salah kaprah ketika dia penuh Roh Kudus, saudaraku, penuh kuasa. Oh, kuasanya dipakai yang aneh-aneh. Kesaksiannya mulai aneh-aneh. Ya saya tidak anti berkat Tuhan, tapi saya tidak suka juga dengan teologi kemakmuran, saudaraku. Kalau bersaksi cuma masalah duit, saudaraku, saya kasih tahu ya. Itu kalau konglomerat saksi lebih hebat daripada kita. Bikin malu kita, saudaraku. Level kita masih segini, mereka ada di sana gitu loh. Tapi lucunya itu 2/3 orang Kristen percaya. Sepertiga orang Kristen percaya bahwa orang tuh semakin diberkati secara keuangan, dia tuh semakin dekat sama Tuhan. Kalau itu benar, saudaraku ya. Itu yang punya Facebook itu siapa?
Mark Zuckerberg itu salah satu yang paling dekat sama Tuhan. Saudara. Kalau tanya suara Tuhan sama dia makanya. Tapi kita kembali kepada Bible. Mau diperkenan di hadapan Tuhan, mau dihormati manusia, kembali. Masalah kebenaran. Pak, tapi saya rugi. Tidak apa-apa, yang penting benar. Karena kerugian kecil itu disikapi dengan benar, membuka pintu yang besar, saudaraku. Pak, tapi saya nggak damai sejahtera. Ya, bagaimana cara kita menemukan damai sejahtera? Salah satunya kalau sudah menikah, harus sepakat suami istri. Saudara hebat di luar kalau nggak ada damai sejahtera di rumah tangga, bohong. Gak ada artinya, saudaraku. Ya, gak ada damai sejahtera antara orang tua dan anak, bohong, saudaraku. Gak ada gunanya. Pak, untungnya banyak Pak, tapi saya deg-degan. Hati-hati, saudaraku. Habis ini masuk koran nanti. Gitu. Termasuk sukacita, jangan pernah anggap remeh sukacita. Bahwa firman Tuhan katakan, the joy of the Lord is my strength. Banyak orang sukacita itu dipengaruhi oleh sesuatu, something. Tetapi mari kita berdoa supaya sukacita itu ada dari Tuhan, saudara. Kuasa ini diberikan kepada kita untuk apa sih? Benar, jadi saksi. Saudara kuat, strong and stable, saudara. Mengerti bahwa iya, I have to have right understanding, right priority, bahwa kerajaan Allah itu yang paling utama dalam hidup saya. Tidak gampang Pak, memang tidak gampang. Tapi kalau hidupmu dituntun Roh Kudus, saudara jalan satu langkah maju. Jalan satu langkah maju. Jalan satu langkah maju. Jangan lakukan ibadah yang sifatnya agamawi. Saya minta pemain musik kembali. Tapi masuk ke dalam sebuah level spiritual. Ayat paling terakhir, saya turunkan satu. Apa yang Rasul Paulus katakan? 1 Korintus 9, 26, 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul saudaraku. Tapi aku mastering our life, ya. Melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak, saudaraku. Saya tutup, saudaraku, dengan sebuah cerita di dalam Alkitab. Satu hari Lazarus, ceritanya Lazarus dengan orang yang sangat kaya, konglomerat. Lazarus lagi tidak punya makanan, saudaraku, dia berdiri. Dan kemudian orang kaya itu lewat. Dan mungkin orang kaya itu ngomong gini, makanya kerja yang rajin ya. Usah malas jadi orang, lihat hidupmu susah, tidak bisa makan, tidak bisa itu. Tapi ketika kehidupan berakhir, Lazarus kembali kepada pangkuan Abraham. Orang yang kaya yang tamak itu, saudara itu, dia ada di hukuman di neraka. Dan dia ngomong sama Lazarus, Lazarus tolong dong celup dulu. Ujung jari manismu itu loh, ke air, tempelin dong. Aku di sini sangat tersiksa. Tapi enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Sampai satu saat dia ngomong juga, bisa enggak, kamu kasih tahu anak cucuku itu loh. Supaya mereka enggak ikut menderita sama aku. Enggak bisa, saudaraku. Ya. Ikut ke surga itu bukan nunut kan? Ya, bukan nunut. Tapi pilihan hidup kita. Pilihan hidup kita. Satu hari saya punya jemaat, ya, dia punya adik tiri yang ribut aja terus karena papanya nikah lagi. Adik tirinya masih kecil, masih SMA kelas 2, kelas 3. Karena hubungannya tidak baik, dibiarin, diacuhkan. Dianggap seperti musuh, saudara. Sampai one day, dia dengan adiknya tuh mati. Kecelakaan ditabrak truk. Saudara tahu anak ini menyesal. Kok aku jadi jahat seperti ini? Kok aku jadi kehilangan kasih? Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus. Kuasa yang ada dalam diri kita bukan untuk gagah-gagah. Tapi ada sebuah kecemburuan ilahi dalam hidup kita. Ketika kita lihat orang-orang yang belum selamat itu loh. Kalau lihat papa mama saya belum selamat, saya tidak terima Tuhan, saya tidak terima. Kalau ada koko saya belum selamat, saya tidak terima Tuhan.
Kalau teman baik saya belum selamat, saya enggak terima Tuhan. Kayak kemarin liburan, tak datangin sama saya kumpul-kumpul. Makan tak bayarin sama saya. Tapi tunggu, nanti giliran saya ngomong. Kenapa sih? Sok kaya bayarin mereka? Bukan. Ada hal yang enggak terima dalam hidup saya. Enggak. Mereka harus selamat pokoknya. Mereka harus selamat. Saudara tahu ujung-ujung dari semua perbuatan Yesus adalah kasih. Karena kasih yang menutupi segala macam pelanggaran dan dosa. Untuk ngampunin orang saudaraku, Tuhan Yesus cuma perlu ngomong, cukup. Dari mana Bapak tahu? Loh, lihat dia dalam Alkitab dia ngomong dosamu sudah diampuni, pergi dan jangan berbuat dosa. Lunas langsung. Tapi untuk membuktikan dia serius dengan saudara dan saya, dia serahkan tubuhnya di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sebuah kecemburuan ilahi yang tulus, saudara. Saya mau bersaksi ya, saudara. Ya. Ketika saya baru jadi gembala Komsel tahun 98, 99. Saya punya anak-anak Komsel kan muda-muda semua, karena saya masih KGC. Satu hari terus dua anak Komsel cowok-cowok datang ke saya. Go, kenapa? Itu loh teman Komsel kita, kenapa? Sekarang kecantol. Cantol siapa? Kecantol cewek-cewek karaoke gitu. Loh kok bisa saya katakan gitu? Kita nih maunya menginjili, mau kita follow up, akhirnya dia follow her gitu. Loh kamu datengin, bawa pulang. Kita kalau ke sana dimaki-maki kok gitu. Jadi ceweknya lebih ganas. Karena apa maksudnya tidur di sana, mabuk di sana sudah. Ketika dengar itu saudaraku, saya enggak terima. Bukan karena hebat, dan anterin saya ke sana. Saya gedor saudaraku, saya tarik keluar. Ayo pulang Ron. Ceweknya marah-marah, saya saudaranya, kamu udah sama macam-macam. Tak gonceng mulutnya masih bawa alkohol, tidur di kos saya, tak balikin ke mamanya. Beberapa tahun, 7-8 tahun lalu Tuhan ngomong saya, kamu tahu enggak rumah kamu tinggal itu kenapa kok kamu beli sana? Ya aku memang pengen rumah di daerah sana Tuhan. No, Tuhan enggak ngomong gitu, enggak. Tuhan flashback ke belakang saudara. Kamu ingat enggak ketika kamu nyeret anak Komselmu untuk keluar? Rumah saya sama itu saudaraku, kok beda paling 40-50 meter. Tuhan ngomong kalau hari itu kamu enggak taat, kamu enggak dapat rumah ini. Dan rumah itu jadi rumah doa, jadi kubu doa, komsel anak dari 2-3 orang, sekarang 100 orang anaknya. Dari mana? Dari rumah gitu loh.
Saudaraku jangan minta mujizat supaya taat ya. Tuhan berikan aku mujizat supaya taat. Enggak. Taat dulu baru mujizat turun. Buat komitmen dulu. Tapi kembali punya hati rasa enggak terima. Kalau Tuhan Yesus ego, Tuhan enggak perlu mati saudaraku. Enggak perlu cukup dia ngomong aja selesai. Tapi dia berkorban. Doa buat suamimu, doa buat istri. Doa buat orang tuamu. Doa buat anak-anak. Doa buat mereka. Sebelum saya tutup saudaraku dan saya serahkan, saya rindu berdoa buat setiap kita. Ketika firman tadi disampaikan, Roh Kudus berbicara kuat kepada engkau. Minimal satu orang ada di Yerusalemmu, atau Yudeamu, atau Samariamu, bahkan ujung bumimu. Dan saudara ambil komitmen itu untuk saudara menangkan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semakin banyak tangan terangkat. Puji Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tidak usah malu saudaraku. Entah itu suami, istri, anak, tante, kakek, nenek, siapapun. Jangan bangga. Punya gairah, cemburu kalau mereka tidak selamat. Tak bisa mereka selamat. Bapak engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Tolong kami Tuhan dengan segala kesederhanaan kami. Sebagaimana engkau mengurapi Roh Kudus. Engkau mengurapi Rasul Paulus dengan segala keberanian. Dengan segala hikmat, engkau mengurapi rasul-rasul di akhir zaman ini. Dan kami percaya karya Roh Kudus akan menjadi semakin nyata di dalam hidup kami. Tuhan pakai kami dimanapun kami ada. Biarlah kuasa itu keluar melalui hidup kami. Sampai orang-orang melihat Kristus nyata di dalam hidup kami. Bukan untuk kami dimuliakan, tetapi mereka berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tanganmu. Yang kedua, ini suara Tuhan. Tuhan bikin saya doa. Pertama untuk masa depan, ya, termasuk orang tua yang khawatir sama masa depan anaknya. Saya berkali-kali ketemu orang tua dan mereka ngeluh saudaraku. Gimana Pak anak saya dan lain-lain. Saya ngomong sama mereka, kamu loh cuma dititipi. Kita ini orang tua kan dititipin anak saudaraku sama Tuhan. Kok lebih stres daripada yang punya? Kok lebih stres daripada yang punya? Yang punya siapa? Yang punya Tuhan. Tugas kita mendidik mereka dalam takut akan Tuhan. Saudara dan saya bukan Tuhan yang pegang masa depan mereka. Oh. Termasuk saudara yang mungkin pusing dengan masa depanmu. Masa depanmu ada di tangan yang berharga, yang punya alfa dan omega. Saya mau doa saudaraku. Yang mau doa akan angkat tangan. Angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Izinkan kami Tuhan berseru kepadamu. Kami menyerahkan anak-anak kami. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tanganmu Tuhan. Sebab engkau lah yang empunya segalanya. Engkau lah alfa dan omega. Engkau tidak kekurangan apapun. Berdoa buat jodoh anakmu sekalipun dia kecil. Berdoa buat pekerjaan mereka. Berdoa buat apapun. Kiranya Tuhan yang buka jalan. Dan izinkan mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Dan ketika mereka mengalami Tuhan secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang diberkati, mari tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari siapkan roti dan anggurmu. Yang belum dapat bisa dibantu oleh usher. Kita percaya bahwa kuasa itu ada di dalam hidup kita, ada dalam diri kita. Dan kata-kata di mana firman berkata bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu sedekat bahwa kita ini sebagai pembawa kerajaan Allah di mana kita berada. Sedekat itu kerajaan Allah itu. Jadi saudara siap untuk dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Yerusalemmu? Saudara siap dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Yudeamu? Saudara siap untuk dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Samariamu? Dan itu adalah keluargamu, itu adalah marketplace-mu, itu adalah apapun yang saudara kerjakan. Kerajaan Allah itu sedekat saudara membawa kerajaan Allah di mana saudara berada. Tapi sewaktu kita tahu bahwa kita diberi kuasa, tadi ya, Ko David Limanto, Ko Kyong, ada 3 poin yang penting, yaitu di mana
kita diberi kuasa untuk bersaksi. Kita harus tahu bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Itu harus dicela, dihina, difitnah. Untuk kita bisa dapat kuasa untuk bersaksi. Yang kedua, untuk kita bisa dapat kuasa untuk kuat dan stabil. Tuhan yang kuat dan stabil di kayu salib itu harus dikutuk dan kelihatan lemah dan goyah. Yang ketiga, kuasa untuk mengambil prioritas dan pengertian atas kerajaan yang benar. Tuhan kita yang memiliki kerajaan sorga harus meninggalkan kerajaan sorga untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan lakukan itu semua karena Dia yang berkuasa mengasihi kita untuk kita diberi kuasa. Mari ambil roti. Angkat roti ini yang di atasnya kita mengucap syukur atas tubuh Kristus untuk kita. Roti ini roti biasa, tetapi ini gambaran dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah ini, inilah tubuhku. Mari kita makan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari Royals. Mari kita ambil anggur. Mari angkat anggur. Anggur ini adalah anggur biasa yang di tangan kita. Tetapi ada kuasa. Karena ini gambaran dari darah Kristus yang menyatukan kita melalui covenant-Nya. Bahwa kita dulu yang musuh, kita menjadi anaknya. Ada darah tercurah di situ. Darah Tuhan yang tidak bersalah dan tidak berdosa harus tercurah untuk kita yang berdosa dan bersalah menjadi dibenarkan, dikuduskan, bahkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Mari angkat. Anggur ini yang di atasnya kita mengucap syukur atas darah Kristus bagi kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum hanya di dalam nama Yesus Kristus. Thank you Lord. Mari kita ucap syukur. Mari angkat tanganmu. Salib menunjukkan bahwa kasih-Nya besar untuk kita. Dan kuasa diberikan untuk kita. Bukan untuk bersuka cita hanya karena kita membuat tanda-tanda mujizat. Ya, itu membuat kita memang bergembira. Karena kita bisa mengusir setan, membuat tanda-tanda mujizat karena kuasa Tuhan. Tetapi bersukacitalah yang paling besar karena namamu terdaftar di sorga. Oh, mari ucap syukur. Haleluya. Oh Yesus, thank you Lord, thank you Lord. Sekali lagi dengan satu hati, dengan satu suara kita katakan. Katakan bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Diberkatilah engkau sewaktu engkau datang di ibadah ini, karena Tuhan bekerja, berkuasa. Bukan saja engkau akan menguasai firman Tuhan, tapi engkau akan dikuasai firman Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, setia dalam panggilannya sampai engkau bertemu dengan Beliau. Di dalam hidupmu sehari-hari, roh hikmat akan menuntun engkau, Roh Kudus akan menuntun engkau, di mana untuk memutuskan untuk ini dan itu, untuk benar dan salah, engkau akan diterangi oleh terangnya yang ajaib, sehingga engkau akan berjalan lurus terus menuju kehendak-Nya, menuju rencananya yang mulia. Di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, engkau akan bersinar karena engkau berbeda, karena engkau memiliki kuasa yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pulanglah Royals dengan berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Raja kita, Juru Selamat kita, Wonderful Counselor kita, Raja Damai kita. Yang percaya semua katakan amin.